93% komunikasi dipengaruhi oleh bahasa tubuh. Ini juga ada risetnya dari University of California, LA. Deskripsinya sudah aku lengkapi, risetnya seperti apa aja. Jadi setelah aku bikin video yang sebelumnya, aku berpikir kayaknya untuk konten bahasa tubuh ini mau aku perjelas di video yang terpisah aja. Meskipun di video sebelumnya, di deskripsinya sudah aku tulis secara lengkap juga. Jadi pentingnya bahasa tubuh ini konteksnya tidak hanya untuk kita berkomunikasi di depan publik atau public speaking saja. Tapi sebelum dilanjut ya, teman-teman masih semangat kan belajar public speaking? Oke, kayaknya masih semangat. Kalau misalkan nggak semangat, kayaknya nggak lanjut nonton videoku sampai belasan episode kali ini ya. Nah, teman-teman, pentingnya bahasa tubuh nggak hanya untuk konteksnya kita melakukan aktivitas public speaking, tapi juga ketika kita berinteraksi, bersosialisasi sehari-hari atau di organisasi kita masing-masing, di institusi, di kantor, ini juga diperlukan. Karena bahasa tubuh ini tidak hanya bagaimana menunjukkan kita ramah, oh kita hospitality-nya udah bagus, oh kita sudah humanis, enggak. Ada 5 fungsi bahasa tubuh. Yang pertama adalah repetisi, substitusi, aksentuasi, kontradiksi, dan komplement. Contohnya gimana sih Mbak kalau misalkan untuk repetisi? Mengulang kembali gagasan yang telah disampaikan secara verbal. Contohnya nih, ketika seseorang sedang meminta maaf, walaupun secara lisan sudah menyampaikan kalimat maaf, tapi tetap saling berjabat tangan. Selanjutnya, substitusi, pengganti komunikasi verbal menjadi lambang atau simbol tanpa seseorang harus bertutur kata. Biasanya kita juga pakai nih kayak gini, tanpa kita harus menjawab secara lisan tidak setuju, hanya dengan menggelengkan kepala saja mereka sudah memahami. Kalau kontradiksi bisa saja memberikan makna pesan yang berlawanan dengan yang diucapkan secara lisan. Hayo, siapa yang sering kayak gini? Contoh, misalkan seseorang berkata baik-baik saja, tetapi tangannya menempel di dagu, lemas, wajahnya pucat. Nah, ini bisa saja memberikan pesan berlawanan dengan yang diucapkan secara lisan. Bahasa tubuh juga bisa bermakna menegaskan suatu pesan yang juga telah disampaikan secara verbal atau melalui tutur kata. Contohnya, seseorang menyampaikan bahwa dia merasa bosan di kelas dan terlihat juga tangannya sedang menutup mulutnya yang menguap. Kayaknya kita juga pernah ya kayak gini ya. Bisa juga bahasa tubuh sebagai pelengkap atau menekankan pesan verbal atau pesan yang sudah disampaikan secara lisan kepada orang lain. Misalnya, ada seseorang yang mencicipi masakan yang lezat banget. Selain dia ngomong enak, tapi dia sambil memejamkan mata. Ini bentuk ekspresi karena makanannya enak tadi. Nah, gimana? Jadi sebenarnya secara nggak sadar ya, sehari-hari kita itu sudah berbahasa tubuh gitu kan ya. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin kita tahu ya, dia mau seneng, dia mau sedih, dia mau lagi emosi, dia lagi marah atau apa, ya udah dia kayak flat-flat aja gitu kan ya. Akhirnya kadang lawan berbicaranya tidak bisa melihat isi pikirannya, dia sebenarnya oke atau nggak oke atau gimana ya, nggak bisa baca pikiran soalnya lawan bicaranya ya. Nah akhirnya bahasa tubuh ini bisa sedikit membantu untuk memperjelas atau menegaskan begitu kan ya, walaupun juga ada juga yang kontradiksi, bilangnya nggak apa-apa tapi wajahnya cemberut, tangannya terus di dagu seperti ini gitu kan ya. Nah itu dia, bagaimana kalau menurut kalian, kalian sendiri sebenarnya sudah cukup luas dan sudah cukup terbiasa nggak sih berbahasa tubuh ketika kita berkomunikasi sehari-hari? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar.